Salah satu masalah keterlambatan perkembangan anak yang jadi kekhawatiran terbesar para orang tua adalah speech delay atau terlambat bicara. Sebab kemampuan bicara adalah salah satu milestone anak yang paling penting di saat anak menginjak usia 1 tahun. Keterampilan berbicara tidak hanya membuat si kecil bisa berkomunikasi dengan ayah dan ibunya saja ya mams, tapi juga membantu mengekspresikan keinginan dan perasaannya melalui bahasa lisan. Ternyata kemampuan berbicara itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sosial si anak nih mams. Tidak hanya bisa bergaul atau berteman, anak juga bisa memahami informasi lebih baik sehingga ia bisa belajar dari apa yang telah ia pelajari. Berkat itu juga si kecil bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Serta si kecil juga bisa mengemukakan opininya. Kira-kira apa sih yang harus ibu lakukan jika ternyata si kecil atau anak kita terlambat berbicara? Yuk kita cari tahu penyebab speech delay pada anak serta cara menanganinya. Please simak video ini sampai selesai ya mams. Lalu, apa itu speech delay? Speech delay atau keterlambatan bicara adalah keterlambatan kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Anak yang mengalami speech delay sebenarnya mampu untuk berbicara, untuk mengungkapkan kata-kata, tetapi mereka kesulitan dalam menghubungkannya. Pada kondisi ini, anak tidak mampu menyampaikan isi pikirannya dengan baik sehingga kata-katanya menjadi sulit untuk kita pahami. Namun, secara umum berikut ini adalah ciri-ciri anak yang mengalami speech delay. Yang pertama, anak mengalami kesulitan dalam memahami instruksi sederhana. Misalnya nih, ketika ibu mencoba meminta si kecil untuk mengambil sesuatu, namun si anak tidak merespon dengan baik. Yang kedua, anak memiliki kosakata yang terbatas. Si kecil juga sulit mengucapkan kata-kata dengan benar atau mengalami kesulitan dalam membentuk kalimat yang panjang. Yang ketiga, anak cenderung menggunakan isyarat atau menunjuk benda secara fisik ketika ia menginginkan sesuatu. Jadi misalnya nih ketika dia ingin minum, si kecil ingin minum, dia tidak meminta minum tapi hanya menunjuk-nunjuk minum tersebut. Yang ketiga, anak mengalami perubahan nada suara yang tidak normal seperti serak atau sengau. Yang keempat, anak kesulitan mengeluarkan kata-kata kecuali dalam situasi terdesak seperti saat ia ingin minum atau ingin tidur. Berikut adalah ciri-ciri anak yang mengalami speech delay. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa orang tua udah mulai harus berhati-hati nih mams terhadap resiko speech delay jika si anak tidak merespon saat dipanggil namanya atau si anak tidak melalui fase babbling atau mengoceh di antara usia 2-6 bulan. Dan yang harus diwaspadai apabila tidak ada kalimat 2 kata yang anak ucap pada usia 24 bulan. Mendekati usia 3 tahun, si kecil bahkan sudah bisa membuat kalimat terdiri dari 3 kata atau lebih dan mulai menggunakan kalimat tanya. Ia dapat menyebutkan nama dan kegunaan benda-benda yang sering ditemui, sudah mengenal warna, dan senang juga bernyanyi. Memasuki usia 3 tahun, kemampuan bicara anak sudah bisa dikatakan lancar. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi anak speech delay ini? Ya, anak yang mengalami speech delay bisa sembuh ketika dapat penanganan dan perawatan yang tepat nih mams. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita sering ajak bicara. Rutin mengajak anak bicara akan membantunya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan mendapatkan kosakata baru. Oleh karena itu, kita perlu mengajak anak aktif untuk berkomunikasi. Yang kedua, batasi waktu bermain gadget. Nah, anak yang sering bermain gadget maka dia akan fokusnya itu ke gadget. Yang keempat, ajak bernyanyi. Bernyanyi bersama dapat membantu anak untuk melatihnya berbicara loh mams. Setiap anak pasti akan senang nih kalau untuk kita ajak bernyanyi dan mendengarkan lagu yang disukainya. Jadi kita sering-sering yuk ajak anak kita bernyanyi agar speech delay-nya berkurang. Yang kelima, membaca buku bersama. Nah, membaca buku bersama ini bisa mams lakukan di rumah dengan anak-anak ya mams. Bisa dilakukan sebelum tidur atau di saat memang si kecil ingin bermain bersama mams di rumah. Yang keenam, ada terapi wicara. Jika anak sudah terdiagnosis speech delay setelah diperiksakan ke dokter atau spesialis, langkah ibu selanjutnya yakni melakukan terapi wicara bersama ahlinya. Terapi ini termasuk cara pendekatan yang umum digunakan untuk mengatasi speech delay. Tapi ya mams, aku pengen kasih tips ke
teman-teman semua, terapi yang paling baik itu adalah terapi yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Karena kalau kita lakukan terapi dengan anak, kita kan udah ada bonding. Sementara kalau dengan orang lain, anak harus bangun dulu bonding dengan para terapi. Sedangkan kalau kita kan setiap hari kita berjumpa dengan si anak. Jadi terapi yang lebih baik itu adalah terapi dari si ibu. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai speech delay pada anak. Apabila ibu merasa khawatir terkait perkembangan bicara si kecil, sebaiknya segera berkonsultasi pada dokter agar mendapatkan diagnosa yang tepat. Dan jangan sekali-sekali untuk mendiagnosa anak sendiri di rumah ya, Moms. Moms perlu pertolongan dari para ahlinya. Semoga video ini bermanfaat ya. See you next video.